Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirah Hoirunisa dari semester 3B. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Rajayani Nurani SMH beserta asistennya Bapak Dr. Yendi Aridayandi SMH. Di sini saya akan mereview materi bab 3 mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus. Pengertian perbarengan atau konkursus. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang pengertian nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaan. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUHP. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogenius. Perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut Memori Ventulising, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan dan kejahatan. Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat, ditambah sepertiganya. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran.
Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperlingan. Konkursus realis pelanggaran dengan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang yang pertama, pemidanaan dalam tindak pidana. Yang kedua, sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.